Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ikhwatan mu'minina rahimani Allah wa iyyakum, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Sahihul Adab Al-Islamiyah, masuk kepada adab yang kedua, yaitu adabu qada'il hajati, adab-adab buang hajat. Masuk kepada hadis yang kedua, yaitu dengan tema ada mustiqbalil qiblah wastidbaruha fil khala'i dunal bunyan. Tidak menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat, kecuali di dalam bangunan. Fa fi sahihaini, jadi ada di dalam dua kitab sahih, yang dimaksud adalah Sahihil Bukhari wa Muslimin. An Abi Ayyuba, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaid, apabila kalian buang hajat atau mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya, walakin, akan tetapi, syarriqu aw gharibu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Qala Abu Ayyub berkata, faqadimna Syama, lalu kami tiba di Syam, fawajadna marahidha, dan kami dapati WC-WC di sana, bunyat, dibangun, kibalal kiblati, justru menghadap kiblat. Fanan harifu, maka kami pun mengalihkan arahnya, wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawah Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jalasa ahadukum ala hajatihi, apabila duduk salah seorang dari kalian untuk buang hajat, fala yastaqbil kiblata, maka jangan ngadap kiblat, wala yastadbirha, dan jangan juga membelakangi kiblat. Jadi baru baca dua hadis ini, sepertinya kita mendapati kontradiksi antara teks hadis dengan real geografis kita di Indonesia, ya, letak geografis kita di Indonesia.
Kata Nabi, jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat, tapi ngadeplah ke timur atau ke barat. Nah, kalau kita ngadep timur, berarti kita ngebelakangin kiblat. Kalau ngadep ke barat, malah ngadep kiblat. Nah, gitu. Padahal kata Nabi jangan. Nah, maka di antara cara yang benar memahami hadis-hadis Nabi adalah tidak membuang ya ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan substansi hadis, seperti letak geografis itu juga perlu dipelajari. Nabi mengucapkan hadis ini di kota Madinah, ya. Jadi jelas Nabi jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat, tapi ke timur atau ke barat. Itu berarti memperhatikan letak geografis. Sama seperti doa Nabi ketika mengenai hujan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Ala dhirab, turunkan di atas bukit-bukit, lembah-lembah gitu. Nabi minta doa turun hujan di sekitar, karena memang lihat letak geografisnya begitu. Tapi kalau orang Jakarta bilangnya turunkan hujan di sekitar kami, turun di Bogor, kemana airnya? Ke Jakarta juga airnya, malah banjir Jakarta. Jadi ada buku hadis namanya At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah, karangan pakar hadis Indonesia Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ya, pendiri Darul Hadis Institut di Ciputat sana. Dia bikin buku namanya Cara Benar untuk Memahami Hadis-hadis Nabi. Di antaranya, ya, seseorang juga perlu mengetahui konteks, bukan hanya teks saja, tapi konteks. Seperti dalam hal ini, dalam hal hujan, atau hadis tentang Nabi itu mandi menggunakan 1 sok air, atau wudhu dengan berapa mud misalnya gitu. Ini kan tergantung besar kecilnya badan seseorang gitu. Kemudian juga tergantung dengan kondisi lingkungan di mana orang tinggal, apakah airnya memang berlimpah atau airnya sedikit begitu. Kalau orang Indonesia yang airnya banyak, gampang didapat, badannya juga kecil, bulunya jarang. Ya, rambutnya kalau punya jenggot secuil, dikit jenggotnya. Nah, dengan orang Arab yang jenggotnya lebat, rambutnya lebat, ya, badannya besar, tentu tidak bisa disamakan kondisi demikian. Atau orang Arab sendiri dengan yang lainnya juga memiliki postur tubuh yang berbeda. Jadi di antara cara untuk memahami hadis, ya, maka dia juga perlu mengetahui tentang konteks, kemudian di mana hadis tersebut warid atau turun. Contohnya di sini adalah keterangan bahwa kata Nabi, jika kalian buang air besar, buang air, maka jangan menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Itu satu masalah timur atau barat. Yang kedua, masalah orang di dalam bangunan. Ternyata kalau sudah di dalam bangunan, itu nggak masalah mau menghadap kemana saja, karena sudah dibatasi dengan tembok bangunan. Bahkan bangunan semi permanen, bahkan sekedar satir penutup yang tidak tinggi menutupi seluruh tubuh seseorang, itu bisa sebagai hail, dianggap sebagai penghalang seseorang dari kiblat. Namun demikian secara adab, ya, yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, maka dia itu pernah, ya, ke negeri Syam, dan didapati marahid atau WC di sana itu dibangun justru mengarah kepada kiblat, tetapi dia tetap berpaling. Fanan harifu wa nastaghfirullah taala, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil dari perbuatan Abu Ayyub adalah dia memohon ampun kepada Allah terhadap sebuah kesalahan yang juga sebenarnya nggak salah, karena dia sudah berada dalam bangunan gitu. Jadi secara adab, memang sebagai seorang hamba itu sudah sepantasnya dia banyak beristighfar
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melanggar satu perkara yang sifatnya adab, bukan terkait halal haram ya, wajib atau haram, tapi tidak sungkan mengatakan astaghfirullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah terkesan dengan salah seorang kerabat beliau yang sangat baik hati. Dia suka memberi makan kepada orang lain. Dan memberi makan itu termasuk amalan yang merupakan ciri Islam, baiknya Islam seseorang ya. Kata Nabi ketika ditanya oleh orang, ayu islamin khair ya, Islam bagaimana yang baik itu? Kata Nabi, tut'imu ta'am. Kalau kamu kasih makan orang, berarti Islam kamu baik. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu pernah terkesan dengan salah seorang kerabatnya yang suka memberi makan kepada orang. Bukan satu dua orang, satu kampung. Nah ibaratnya kata, itu satu kampung dikasih makan. Namanya Abdullah bin Jud'an. Tetapi dia termasuk orang yang tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat ya, perbuatan daripada Abdullah bin Jud'an? Maka kata Nabi, tidak. Maka ini sangat mengejutkan Aisyah radhiyallahu anha. Orang begitu baik memberi makan, tapi kok nggak bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak manfaat. Kata Nabi, na'am ya, nggak manfaat. Lalu Nabi mengatakan alasannya, karena tidak pernah satu hari pun dia berkata, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Tuhan, ampuni dosaku yaumaddin, di hari pembalasan nanti. Di satu hari pun nggak pernah ada istighfarnya. Satu hari pun nggak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi memang dia memberi makan itu bukan karena Allah, juga bukan karena takut dengan hari akhir, yakin dengan ada pembalasan, tetapi latar belakang dia yang pernah hidup susah ya, hidup miskin, sering rasa lapar. Ketika dia kaya, dia sanggup memberi makan orang, maka dia pun memberi makan kepada orang karena pengalaman buruk yang menimpa dirinya. Dan dalam Islam memang setiap amalan itu tergantung kepada niat. Sebagaimana hadis riwayat Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Maka orang yang memberi makan sekalipun, kalau karena perasaan kasihan dia kepada orang, tanpa ada rasa takut dengan hari akhir, tanpa ada keyakinan bahwa balasan itu datang dari Allah, sehingga dia tidak merasa berbuat salah sekalipun dalam setiap harinya, enggak pernah beristighfar, maka enggak ada manfaatnya. Kata Nabi, gampang saja. Kenapa enggak manfaat? Karena satu hari pun dia enggak pernah bilang Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Ayyub termasuk orang yang mudah sekali mengaku salah atau merasa salah, kemudian pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab berikutnya berdasarkan hadis ini, ketika buang hajat dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kecuali di dalam bangunan. Berarti ini perhatiannya untuk orang-orang yang sering berada di jalanan ya, seperti para driver ya, sopir taksi katanya itu yang sering ya. Nggak ada salahnya itu ban mobilnya sering banget dikencingin sama sopir taksi, asal berhenti dikencingin tuh bannya. Tetapi itu bisa jadi sebagai hail, memang bisa jadi sebagai hail, penghalang antara dia dengan kiblat. Seseorang punya motor juga, motornya bisa sebagai penghalang antara dia dengan kiblat. Jadi kalau dia mau buang, ditutuplah dengan motornya ya. Kalau dulu dengan kudanya, keledainya ya, atau ontaknya, maka dia buang menghadap tunggangan
atau kendaraan tunggangannya itu dianggap sudah jadi hail, penghalang antara dia dengan kiblat. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih, an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsata, aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah, li ba'di hajati, untuk sebagian keperluan aku. Enggak disebut, pokoknya ada keperluan lah, mesti naik ke atap rumah. Jadi Abdullah bin Umar pernah naik ke atas, ya, atapnya rumah Hafsah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqdi hajatahu, sedang buang hajat. Dari atas ngelihat di bawah Nabi sedang buang hajat. Ternyata Nabi mustadbiral kiblati, itu membelakangi kiblat, mustaqbilas Syami, dan menghadap ke arah Syam. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau di dalam bangunan itu sudah lepas dari arah, ya, karena bangunan tembok itu jadi penghalang seseorang dari arah kiblat. Wa fi sunani Abi Dawud wa huwa hasanun bi syawahidihi, dan dalam kitab Sunan Abi Dawud statusnya hasan berdasarkan hadis-hadis lain yang menjadi saksi atasnya. An Marwan al-Asfar, dari Marwan al-Asfar, qala, dia berkata, ra'aitu ibna Umar, aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ana kharahilatahu mustaqbilal kiblah, menambatkan kendaraannya ke arah kiblat. Summa jalasa yabul, kemudian dia duduk buang air kecil, ilaiha, menghadap ke binatang tunggangannya itu. Faqultu ya Aba Abdurrahman, maka aku berkata, wahai bapaknya Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha, bukankah dilarang perbuatan seperti ini? Maksudnya buang air menghadap kiblat. Qala, maka dia menjawab, bala, ya, memang dilarang, innama nuhiya an zalik, tetapi larangan itu fil fadha, di tempat yang terbuka, di tanah lapang yang terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un, adapun kalau antara kamu dengan kiblat itu ada sesuatu yang jadi penghalang, yasturuka, menutupmu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Nah, jadi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini, seseorang itu dikatakan menghadap kiblat ketika buang air kalau memang tidak ada penghalang sama sekali. Jika ada penghalang sebagian saja, sudah dianggap tidak menghadap kiblat. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam bangunan WC, maka dia terlepas dari arah kiblat itu. Kemana saja dia menghadap, itu diperbolehkan, atau keluar dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini juga menunjukkan bahwa bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatukan umatnya, ya. Jadi perkara kiblat itu sangat diperhatikan, dan juga bagaimana Rasulullah mengajak umat sekaligus mengajarkan bagaimana memberikan penghormatan kepada sesuatu yang memang perlu dihormati. Dalam Islam disebut dengan syiar. Ya, syiar itu bisa waktu, bisa tempat, intinya dia adalah sesuatu yang perlu diagungkan, ya, syiar yang menjadi ciri khas daripada kelompok tertentu. Makanya orang Arab itu menggunakan istilah bendera, ya, yang dibawa oleh pemegang panji perang itu sebagai syiar, karena dia adalah tanda tempat berkumpulnya orang kepada satu komando, misalnya dalam peperangan. Atau kata mereka, di dalam perang syiar kami adalah amit amit, amit amit. Jadi ucapan amit amit itu syiar dalam peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di zaman dahulu, ya. Tapi berubah zaman sekarang, ya. Amit amit ucapan siapa sekarang? Ucapan ibu-ibu,
yang lagi hamil ketika ngelihat orang yang dia tidak sukai, amit-amit jabang bayi. Padahal amit-amit itu arti matikan ya Allah, matikan ya Allah. Nah gitu. Jadi kalau lagi perang tuh orang Islam dulu amit, matikan ya Allah, matikan ya Allah. Maksud musuh itu biar pada mati, gitu. Tapi sekarang ibu-ibu bilang amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Ya, matikan ya Allah, matikan jabang bayi ketika melihat orang yang dia tidak sukai atau dia benci. Itu syiar perang dalam orang Islam. Sebagaimana orang beriman itu punya syiar nanti ketika melewati jembatan Sirat, ya, di hari akhir dengan ucapan Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Ya Tuhan selamatkan, 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 selamatkan. Maka di antara adab-adab dalam perjalanan itu, kalau melintasi jembatan, maka orang Islam bilang, Ya Rabbi salim salim, Ya Rabbi salim salim. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Mengingatkan dia dengan jembatan Sirat yang harus dia tempuh nanti di hari akhir. Nah, gitu. Termasuk kiblat, dia adalah sesuatu yang sangat diagungkan di dalam Islam. Kita diajarkan untuk mengagungkan kiblat. Salah satunya tidak buang air, ya, dengan cara menghadap kepada kiblat. Gitu. Maka dalam dunia pendidikan juga sering, kiblat ente kemana nih belajar ini? Ke barat atau ke timur, kan gitu. Kalau ngikutin orang barat, ya, kiblatnya ya begitu cara-caranya. Tapi kalau ikut ke orang Islam, kiblatnya kemana belajarnya? Tergantung dengan kiblat pendidikan juga. Arti fokusnya kemana? Arahnya kamu kemana? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memperhatikan masalah kiblat ini sebagian daripada pendidikan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ada mustiqbali mahabbir rih. Tidak menghadap arah angin berhembus, ya. Tidak buang air menghadap arah angin berhembus. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim an Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati ala qabraini, dua buah kubur. Nabi melewati dua buah kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma yu'azzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini yu'azzaban, sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan keduanya tidak disiksa lantaran dosa yang besar, bukan karena suatu kesalahan besar. Amma hadza, adapun yang ini, fakana la yastanzi'u min baulih, maka dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Tidak jaga diri. Di antara tadi, kencing kok ngadep arah angin berhembus, bisa jadi air kencingnya balik ke tubuhnya, kena badannya lagi atau kena kain yang dia pakai itu. Atau dalam sebuah tafsir atau syarah hadis, yastanzihu ini maksudnya adalah tidak cebok. Jadi orang disiksa dalam kubur karena setelah buang air besar dia tidak cebok, atau setelah buang air kecil dia tidak cebok. Nah, gitu. La yastanzihu min bauli, tidak cebok dari buang air kecilnya. Maka jamaah Masjid Quba, ya, masjid yang didirikan oleh Rasulullah pertama setelah hijrah dari Mekah, itu dapat pujian dari Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi orang-orang munafik pernah sempat bangun masjid diror namanya. Bangun masjid, ya, tetapi untuk jadi tandingan masjid Nabi, Masjid Quba. Ya. Dia dekat dengan Masjid Quba, namanya Masjid Diror. Jadi ada orang Nasrani namanya Abu Amir Ar-Rahib, tokoh Nasrani, Abu Amir Ar-Rahib. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, ngelihat
banyak diterima oleh orang, ya, banyak orang terima Nabi, maka dia semacam dengki, iri dengan Nabi. Abu Amir Ar-Rahib. Maka dia memprovokasi orang, diprovokasi, dan banyak orang-orang munafik yang akhirnya bergabung. Karena Allah bilang, wa mimman haulakum minal a'rab munafikun wa min ahlil Madinah. Orang-orang Arab yang tinggal di dekat dengan Madinah dan orang Madinah itu sendiri, ada orang munafiknya, maradu 'alan nifaq, bahkan munafiknya udah kelewatan. Kata Allah begitu. Kenapa? Karena ada Abu Amir, dia memprovokasi orang-orang munafik yang di Madinah maupun yang di dekat dengan Madinah. Dia bilang, bangun masjid, saya akan pergi dulu, ya, ke Romawi, bertemu dengan Herakla untuk mengirimi pasukan perang yang nanti akan kita terima di masjid itu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bikin masjid bukan untuk menambah kekuatan orang Islam, malah kamuflase untuk menerima pasukan dari luar. Yang sebelumnya dia sudah menyiapkan senjata, ya. Ini semacam bikin markasnya nih. Markas tempat menerima pasukan dari luar untuk menyerang orang-orang Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masjid Dirar dibangun. Dan ketika mereka selesai bangun itu, mereka justru minta dilantik oleh Nabi. Karena masjid itu tujuannya itu tipuan saja. Ya Rasulullah, kami sudah bangun masjid, tolong engkau sholat di dalamnya. Minta peresmian masjidnya oleh Rasulullah. Kata Nabi, iya, kami akan sholat di dalamnya. Tetapi kami sekarang lagi safar, dalam perjalanan. Nanti kalau udah sampai kami akan sholat di masjid tersebut. Nah, ketika Nabi bilang iya akan sholat, Allah memberi kabar bahwa ada orang-orang munafik yang membangun masjid tetapi untuk diror. Maka setelah kabar, Rasulullah justru akhirnya menyuruh orang untuk merubuhkan masjid tersebut. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Wahai Nabi, kalau kamu pulang dari safar kamu, maka masjid yang pantas kamu salat di dalamnya Masjid Quba. Itu masjid yang awwala marrah, yang pertama kali engkau bangun, dan dia dibangun di atas pondasi takwa, bukan Masjid Dirar yang dibangun atas dasar kebencian dan juga itu kekufuran serta menanti-nanti kehancuran bagi umat Islam. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Orang-orang bangun Masjid Dirar itu tujuannya apa? Tujuannya dirar, membahayakan orang Islam, wa kufra, dan kekafiran, wa tafriqa, dan untuk memecah belah umat Islam waktu itu. Maka dihancurkan oleh Nabi. Ternyata salah satu pujian Allah untuk Masjid Quba yang tetap ditegak berdiri, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Berbeda dengan Masjid Dirar. Kalau Masjid Quba itu di dalamnya ada rijal, ada laki-laki, orang-orang atau jamaah yang suka sekali membersihkan diri. Yuhibbuna ayyatatahharu, suka sekali membersihkan diri. Maka mereka itu dipuji oleh Allah gara-gara suka membersihkan diri. Ada orang tanya, wahai jamaah Masjid Quba, ini bagaimana perbuatan kalian kok sampai-sampai kalian dipuji oleh Allah? Kata mereka, kami, ya, kalau bersuci itu nggak merasa cukup dengan batu. Kalau kami bersuci dengan menggunakan air. Jadi gara-gara bersuci dengan air, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kan banyak WC kering, ya, disebutnya WC kering. Orang merasa cukup istinja dengan menggunakan tisu, ya. Maka kalau kita umat Islam, ya, meskipun dalam Islam diterima tisu itu dengan istilah istijmar, bukan istinja, istilahnya istijmar, mengangkat kotoran, tetapi nggak sampai tuntas sebenarnya. Dia hanya mengurangi kesan najis itu. Disebutnya mukhaffif, meringankan najis. Tapi bukan muzil, bukan menghilangkan najis, hanya mengurangi saja. Nah, maka dalam agama Islam istinja itu tetap menggunakan air. Nah, orang dulu
istinja dengan batu. Dan yang lebih parah, sesuatu yang membatu pun dijadikan alat untuk istinja. Misalnya tulang kering bagaikan batu dipakai untuk istinja. Kemudian tai kering pun, ya, tai onta, ya, tai sapi yang sudah mengering juga digunakan untuk istinja. Jadi membersihkan kotoran dengan menggunakan kotoran. Nah, maka dalam Islam tidak. Bagaimana mungkin sesuatu yang najis digunakan untuk membersihkan najis. Yang kedua, sebagai penghormatan kepada bangsa jin, di antara mereka makannya adalah tulang-tulang. Jadi tulang-tulang itu tidak dipakai untuk istinja oleh umat Islam, karena sekelompok jin pernah datang menemui Rasulullah meminta agar tulang itu tidak digunakan untuk istinja, karena itu makanan bagi mereka. Kata Nabi, setiap tulang yang kalian makan dagingnya dengan baca bismillah, dia akan memiliki daging lagi untuk saudara kalian dari bangsa jin. Jadi di makanan dari bangsa jin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara siksa kubur itu adalah menimpa kepada orang yang tidak istinja atau tidak perhatian dengan masalah najis ketika dia kencing, ya, sehingga berdampak dengan amal-amal ibadah dalam Islam seperti sholat. Sholat nggak boleh membawa najis, ya, yang sudah keluar, ya. Kalau masih di dalam kan kita bawa juga. Ada orang bilang, Ustaz, itu kan di perut kita banyak najisnya. Iya, tapi belum keluar. Kalau sudah keluar, maka dia jadi najis. Misalnya anak kita pakaiin popok, ya, pakai popok tuh anak. Kalau anak tuh kencing, ya, lalu dia gendong di atas kita ketika sholat, batal nggak sholat kita? Batal, karena kita membawa najis. Jangan hanya belajar hadis tapi nggak belajar fikih. Dia bilang itu kan Nabi pernah lagi sholat gendong cucunya Umamah. Itu Nabi kan pernah waktu sholat gendong Hasan Hussein, ya, dia baca satu hadis. Dulu cucu Nabi meskipun masih kecil nggak pakai popok, ya, nggak pakai popok, dan sudah disunat sejak kecil, gitu. Adapun orang sekarang anak-anak kecil dipakein popok supaya ibunya nggak repot nyebokin. Jadi kencing tuh udah keluar, tertampung di dalam popok. Kalau ibunya sholat, anaknya duduk di atasnya, nggak cepet-cepet disingkirkan, berarti dia sholat membawa najis. Maka batallah sholatnya itu karena dia ada najisnya. Kemudian misalnya mikrofon, kabelnya panjang sampai ke sana, tapi merobot masjid nggak perhatian dengan kebersihan tempat sound system, sehingga ada tai tikus misalnya di kabelnya itu ada tai tikus, sementara imamnya memakai mikrofon. Ketika sholat memakai mikrofon yang talinya itu ada tai tikusnya, najis tidak? Najis. Maka kalau imamnya terus sholat pakai mikrofon yang kabel panjang itu ada najisnya, maka dia membawa najis di dalam sholatnya. Nah, maka dia jadi batal sholatnya juga. Jadi masalah najis ini kalau nggak diperhatikan bisa berdampak kepada amal ibadah yang sifatnya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau ya sesuatu yang tidak dianggap besar, maksudnya bukan dosa besar tapi sesuatu yang dianggap remeh. Kata Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabir. Dalam sarah hadis itu, orang ini tidak menganggap sesuatu yang besar, masalah cebok doang kok, gitu. Jadi diremehin. Kata Nabi, mereka tidak diazab dalam dosa yang dianggap besar, dianggap dosa kecil, tetapi berdampak dapat siksa. Wa amma hadza, adapun yang satunya lagi, fa innahu kana yamshi bin namimah. Dulu ketika hidup jalan kemana-mana kerjanya ngadu domba, ya, namimah, ngadu-ngaduin ucapan orang sehingga orang yang satu dengan yang lain jadi bertengkar. Summa da'a bi asibin ratbin, kemudian Nabi membawa pelepah korma yang masih segar, ya,
Masih basah maksudnya masih segar ya. Fasyaqqahu bisnain, kemudian Nabi membelahnya jadi dua. Fagharasa ala hadza wahidan, lalu ditanamlah ke kubur yang satu, wa ala hadza wahidan, yang sebelah lagi di kubur yang satunya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan dosanya, diringankan siksaannya ya, selama kedua pelepah korma itu masih dalam keadaan segar. Gitu. Ini salah satu cara yang dibuat sama Nabi supaya tetap segar. Korma itu ditancapkan ke dalam tanah. Gitu. Orang-orang Islam selama dia masih terkait dengan pengajian, dengan taklim, akan segar terus. Akan segar terus imannya itu. Kalau dia selalu duduk dalam majlis taklim, majlis pengajian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini ada unsur doa dari Nabi, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan. Keduanya diberikan keringanan selama pelepah korma ini itu masih segar gitu. Maka orang sekarang bikin rekayasa banyak tentang kuburan, ya. Rekayasa banyak apa itu? Ditanemin pohon bidara misalnya berbunga. Mudah-mudahan selama dia hidup mendapatkan keringanan gitu. Tetapi zaman dulu mengetahui Nabi seperti ini enggak seperti itu, ya. Tahu gak orang dulu Nabi nanemin pelepah korma, tapi ada gak inisiasi dari mereka? Oh kalau gitu tanggung, jangan pelepah korma, kormanya kita tanam di situ. Akan lebih lama kan? Kalau pelepah korma ya, ditanam, akankah dia jadi pohon korma? Tumbuh? Tidak, ya. Tidak akan tumbuh jadi pohon korma, hanya untuk memperpanjang masa kesegarannya saja. Gitu. Dan itu sifatnya doa mudah-mudahan. Ya. Jadi memang kadang-kadang orang ada rekayasa-rekayasa seperti itu, mau mengambil jalan pintas. Nah, mestinya kalau orang mau selamat daripada siksa kubur, maka persiapkanlah amal-amal yang baik, ya. Tidak merekayasa seperti itu. Tetapi namanya doa mudah-mudahan, ya. Siapa yang mau melarang juga? Mudah-mudahan yukhaffaf, ya, diringankan untuk keduanya malam yaibasa, selama keduanya belum kering. Dari hadis ini, di samping pelajaran adab tentang istinja, juga kita melihat bagaimana Nabi mengajarkan umat agar dia itu tidak menganggap remeh terhadap sebuah dosa, karena dia berdampak kepada siksaan di alam kubur. Nah, gitu. Yang keempat, tarkut takallumi bi zikrin aw bi ghairih, ya. Adabnya adalah tidak berbicara atau tidak mengucapkan kata-kata yang bersifat zikir ataupun selain daripada zikir. Rawa Muslimun an Ibnu Umar, telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, anna rajulan sallama 'ala Nabi, sesungguhnya seorang lelaki mengucapkan salam ke atas Nabi, wa huwa yabul, ketika beliau sedang kencing. Nabi sedang kencing, kemudian orang ucap salam kepada Nabi. Falam yarudda alaih, maka Nabi pun tidak menjawab salam orang tersebut. Ini dalil yang dipakai. Padahal mengucap salam itu sunnah, menjawab salam itu adalah wajib. Tetapi dalam kondisi Nabi tidak suci, Nabi enggak menjawab salam orang tersebut. Kapan Nabi jawab? Setelah Nabi selesai buang air, Nabi berwudu, kemudian baru Nabi, mana orang yang ucapkan salam tadi? Lalu dijawab salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sesuatu yang wajib saja dipending, ditangguhkan oleh Nabi hanya karena dalam keadaan tidak suci, ya, hanya karena dia sedang buang air, maka bagaimana lagi dengan ucapan-ucapan selain daripada salam? Maka kebiasaan orang zaman sekarang, setelah berhasil membuat WC-nya itu seperti kamar yang bisa dipakai tidur juga. Ya, orang sekarang, Pak, buat WC pun WC-nya kering, wangi, nyaman, ya, buat tidur juga bisa di situ. Ya. Nah, jangan sampai menjadikan
WC itu tempat untuk chattingan dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan korannya dia baca. Jadi adabnya itu di WC tidak mengucapkan kata apa-apa, ya. Diam dalam WC, fokus membuang air, cepat-cepat, jangan berlama-lama, kemudian keluar. Jadi jangan sampai nanti ada chat atau obrolan di dalam WC dengan menggunakan gadget. Atau seringkali orang tanya, kamu hobinya apa? Nyanyi. Di mana? Di WC. Sering nggak begitu? Jadi ada orang nyanyi di WC, ngobrol di WC. Adab itu enggak, ya. Kalau memang mau nyanyi, ya udah nyanyi di tempat selain daripada WC, bukan di dalam WC. Jadi adabnya tarkut takallum bi dzikrin aw bi ghairih. Nah, gitu. Yang kelima, takrimul yadil yumna an masil faraj. Memuliakan tangan kanan, jangan menyentuh kepada kemaluan. Tangan kanan jangan digunakan untuk memegang kemaluan ketika buang air atau untuk cebok, yang membersihkan kubul atau dubur setelah buang air. Kata Nabi, kata Abi Qatadah, cerita tentang dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakar bi yaminih. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan pegang zakarnya itu dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yamini, dan jangan cebok dengan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina, dan jangan bernafas ketika minum di sebuah wadah. Ada tambahan adab yang lain, kalau minum itu tidak bernafas, artinya cukup minum bismillah, nafasnya di luar. Bismillah, singkirkan gelasnya, nafas di luar gelas. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jangan bernafas di dalam wadah. Karena kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup, sementara karbon dioksida yang kita keluarkan, dan itu mengandung kotoran. Kalau seseorang itu minum sambil nafas, maka karbon dioksida akan masuk ke dalam air yang kemudian akan masuk lagi lewat cara minum. Maka Nabi kalau minum, bismillah dijauhkan, bernafas alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, seperti itu. Dan salah satu bentuk pemulihan tangan kanan, ya, Nabi memegang apa saja yang bagus dengan tangan kanan, mengambil makanan, minuman dengan tangan kanan. Tapi kalau untuk cebok, Nabi menggunakan tangan yang kiri. Yang keenam, adamul istinja bil yamin. Sudah tadi, tidak beristinja dengan tangan yang kanan. Kemudian adamu qada'il hajati fi tariqin masluk wa zillin nafi wa mawridi ma. Tidak buang hajat di jalanan yang dipakai sebagai lalu lintas orang, dan tidak buang hajat di tempat bernaungnya orang, dan tidak buang hajat di tempat air yang digunakan oleh orang. Nabi bilang, ittaqul la'anain, takutlah kalian dari penarik laknat. Mereka bertanya, siapakah penarik laknat? Kata Nabi, orang yang buang hajat di jalanan lalu lintas orang dan di tempat berteduh mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak hadis-hadis tentang itu, tetapi sudah diingatkan oleh alarm jam, ya. Sudah masuk isyraq, jadi kita hentikan sampai di sini. Nanti dilanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan sedang pergi ke suatu tempat, ini mungkin secara umum kita mengalami itu, Ustaz. Misalkan di terminal atau di mall itu kita buang air kecil gitu ya. Kalau manajemen mall itu mungkin mengerti tentang fasilitas yang harus disediakan itu, sehingga ketika buang air kecil kita lalu, mungkin kita masih bisa menjadi yang kemudian air percikan itu ke pakaian kita ya. Tapi kalau kadang-kadang di mall terminal itu kan sistem pembuangan itu buka gitu ya. Kalau sekarang memang ada yang kaca itu ya,
Tapi nggak hampir semua nggak seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita buang air kecil itu kita nggak pernah berpikir bahwa air yang kita bangun ke celana gitu. Habis itu sholat, kan sangat bahaya saja. Kalau saya ambil aman sih, saya masuk ke kamar mandi buka semua baru buang air kecil aman dari itu. Jadi ini secara umum kan nggak seperti itu, ribet gitu Ustaz ya. Iya. Kan Ustaz nih. Iya. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan itu. Iya. Kita buang air asal dia udah cuma jalan aja. Di sini udah kotoran semua nggak sadar itu. Habis itu sholat. Jangan bisa kiat-kiat itu. Udah nggak seperti itu. Iya, kiat-kiatnya untuk orang yang merancang bangunan WC, kalau dia orang Islam hendaknya dia mengaji tentang adab-adab Islam, tentang adab qadha'il hajah. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dalam babul musyawarah atau al-istisyar, minta musyawarah, minta petunjuk, dia bilang untuk setiap orang yang mau melakukan sesuatu hendaknya dia bertanya kepada orang yang ahli tentang sesuatu. Jadi kalau emang dia mau bikin fasilitas umum berupa tempat buang air besar ataupun kecil, hendaknya dia bertanya dengan ahli fikih bagaimana yang bagus untuk pelayanan tersebut. Jadi untuk mereka disuruh ngaji, ya, konsultasi dulu gitu. Yang kedua untuk pemakai, ya, seandainya dia belajar fikih, belajar adab, tentu dia akan mengetahui cara-caranya. Salah satu tadi Bapak lebih suka melepas semuanya karena takutnya nanti percikannya sampai kepada baju yang Bapak pakai. Tapi tadi agak repot, nah begitu. Apalagi kalau WC-nya tuh kecil kan tambah repot lagi. Kalau WC gede gampang banget bukanya gitu. Nggak pakai waktu yang lama. Sementara di luar banyak orang antri misalnya, tambah repot. Maka salah satu cara yang pernah dilakukan oleh orang banyak untuk masalah ini adalah ketika dia masuk pertama kali, dia siram dulu sekitarnya itu. Disiramin dulu ya. Supaya nanti kalau yang nyiprat itulah adalah air yang suci yang kita keluarkan tadi. Jadi termasuk najis ada golongannya hukmiyah. Najis secara hukum tetapi nggak bisa dipastikan secara zat ya. Hukumnya najis tapi zatnya nggak nyata najis atau bukan. Kan kalau najis bisa dilihat warnanya bagaimana, zatnya seperti apa, baunya bagaimana. Nah, maka ketika kita siram dengan air di sekitaran, lalu kita merasa ada yang nyiprat, dia secara zat nggak kelihatan kan, tetapi secara hukum bisa diduga itu adalah najis. Maka dalam mazhab Syafi'i ada cara membersihkan najis hukumnya adalah mengambil air kemudian dipercikkan. Nah, jadi untuk menghilangkan was-was setelah kita buang air di sebuah WC, kita ambil air kemudian percikan ke tempat yang kita was-was, ini jangan-jangan nih kena kencing nih atau apa gitu. Nah, cipratin. Maka hilanglah was tersebut dengan mengatakan ini adalah air yang saya percikan ke atasnya. Ah, begitu caranya. Jadi tips buat yang sana ada, yang buat pemakai ada, secara pribadi juga ada. Betul seperti yang Bapak lakukan tadi, itu betul. Wallahu taala. Tentang kiblat saja. Dulu waktu munculnya fatwa mufti yang masih Yakob itu kan mengatakan bahwa mungkin di seluruh Indonesia itu hampir tidak sesuai. Padahal di dalam itu kan ada istilahnya juga jihadul Ka'bah sama Ainul Ka'bah. Iya. Itu perkiraan gitu ya. Kemudian Ainul itu melihat langsung. Sehingga kalau kita berada di wilayah Indonesia itu cukup dengan jihadul Ka'bah itu sah perkiraan itu Ustaz ya. Dia lupa terjadi ribut di mana-mana termasuk kita di musola itu ribut gara-gara ini Ustaz. Bangunan rapi bagus, gara-gara sendiri sehingga banyak fish ruangan yang terpakai. Bagaimana Ustaz? Padahal dengan sudah ada masjid itu yang ada, waktu berubah-ubah, kok kita ini ikuti tadi jihadul Ka'bah tadi perkiraan gitu. Kenapa harus kita bersikeras, harus seolah kita melihat gitu Ustaz? Gimana Ustaz menurut Ustaz nih? Iya. Kalau menurut Pak Ali Mustafa Yaakob, dia cukup dengan jihadul Ka'bah. Dia bilang ma bainal masriqi wal maghrib kiblat. Yang ada di antara timur dengan barat itu udah masuk kiblat, enggak mesti kepada ain. Kepada Ka'bahnya itu, asal arahnya saja sudah bisa. Maka kalau ngikut pendapat beliau, berarti masjid-masjid yang ada di Indonesia enggak perlu sampai merubah
ya, asal dia yang sekarang udah berlaku ini, ya sudah, itu udah masuk pada arah kiblat. Karena dulu gini saat terjadi di tempat kita itu ya, ketika musyawarah itu ada berpendapat nih kalau dari ahli teknologi, ini kalau begini mah justru nanti Ka'bah di sini kita sono gitu kan. Sementara di video dari fikih juga kita ini sudah sah dengan tadi jihadnya Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah. Itu yang terjadi seperti itu, padahal ini sah tadi ya. Iya. Walaupun masjid itu sudah dibangun dulu ya, kemudian pendapat itu masuk ada, kita mesti berpegang pada tadi jihadul Ka'bah itu. Iya, maka selanjutnya untuk yang masuk wilayah masyarakat atau publik, itu yang penting kesepakatan bersama itu. Jangan sampai sudah dirubah begini, masih ada yang sah kok ngadep seperti biasa, imam yang ngadep sono, makmum yang ngadep sini. Saya pernah melihat di satu masjid, imamnya udah miring, makmum nggak mau pada miring. Akhirnya nggak sinkron antara imam dengan makmum. Ini nggak enak dalam pandangan mata. Sebenarnya al-muslimuna ala syuruti. Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan. Artinya keharmonisan itu akan terlihat secara kebersamaan dengan mereka secara total. Jadi terkait dengan arah kiblat itu, kalau memang sudah diputuskan di masjid seperti ini, ya udah ikut. Karena kan tadi mau lurus mau miring tetap ke arah kiblat. Tapi karena masjidnya sudah diarahkan miring, maka jamaah ikut miring. Nah, seandainya masjid yang nggak mau, tetap maunya pengurus maksudnya mau lurus, maka jamaah yang datang ya jangan ngotot juga, saya mau miring sendiri. Yang lain pada ngadep lurus, dia mau miring sendiri, gitu. Jadi dalam Islam itu ada hal-hal yang sifatnya dijaga secara kebersamaan. Misalnya masalah puasa, nanti orang pemerintah itu udah netepin muraqib, pengawas-pengawas untuk meru'yah hilal, kan ditentukan kapan mulai puasa, kapan berakhir lebaran. Ya sudah, ikut bersama. Dalam Islam itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi Nabi mengukur secara umum ijma'nya orang di mana. Nah, maka kalau sudah dibuat di Indonesia ini tanggal 1-nya sekian Masehinya, kemudian Syawal sekian, maka umat Islam secara bersama-sama ambil keputusan tersebut. Karena mereka juga bikin itu setelah menempatkan para muraqib untuk melihat ru'yatul hilal, dan juga ada metode yang lain yaitu metode hisab. Yang paling penting adalah dari kebersamaan itu mesti dijaga, ya. Jadi jangan sampai seseorang itu masih mau ngotot lalu eksklusif memisahkan diri, mufaraqah namanya, memisahkan diri dari jamaah. Jadi untuk terkait dengan kiblat ini, kalau sudah dibuat imam pihak masjid ke sini, ya semua ikut ke sini. Karena dua-duanya sudah menghadap pada jihatul Ka'bati, gitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya, silakan. Mengenai hadis cipratan itu, apa cukup dicipratin atau dibasuh? Hanya cukup diciprat, karena hanya hukum saja. Dibasuh itu untuk yang ada zatnya, yang nyata zatnya, mesti dibasuh, mesti diperas. Iya. Maka bedakan antara hukmiyah dengan zatiyah. Ada najis hukmi, ada najis zati namanya. Yang hukmi cukup diciprat saja, karena untuk menghilangkan hukumnya saja, bukan menghilangkan zat, hukumnya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan, Bapak. Supaya tidak terbawa itu, duburnya itu mesti ditusuk, maksudnya agak masuk ke dalam, supaya kotoran yang di permukaan dubur itu bersih. Nah itu belum tahu hadisnya waktu itu, masih kecil kan? Gimana sih? Iya, untuk hadis terkait dengan cebok nggak sampai detil masuk atau tidak. Tetapi itu secara otomatis dubur kita memang kalau masih kotor dia akan terbuka dan akan dengan sendiri dia masuk, jari itu akan masuk, tergantung kita mau masukin dalam atau tidak kan begitu. Tapi dia pasti akan lentur dan masuk gitu. Dan kalau dia sudah bersih dia akan menutup dengan sendirinya. Jadi kalau terkait dengan ini hadisnya secara umum, ceboklah kamu sampai ya kamu rasakan aja sendiri udah bersih atau tidak begitu. Jadi nggak sampai detil masuknya sekian senti atau tidak boleh, tidak. Itu dapat kita rasakan sendiri apakah, dan sifatnya zon fikih seperti ini sifatnya dugaan kuat.
Kalau sudah diduga kuat bersih, maka dianggap bersih. Sifatnya zon bukan ilmu pasti sampai, mohon maaf ya, sampai ini udah hilang belum baunya sampai dicium-cium misalnya. Nggak usah, asal kamu udah cuci dengan sabun atau cuci dengan tanah, nggak usah sampai dicium-cium lagi. Karena kalau bahasa fikih, kalau masih ada baunya berarti masih najis. Tapi dalam ajaran fikih nggak sampai detail seperti itu, sampai dicium segala atau dirasain. Najis itu dideteksi dengan baunya, warnanya, rasanya. Tetapi ada praktiknya yang nggak perlu gitu. Hanya dengan zon, dengan dugaan saja sudah bersih, sudah hilang rasa, bau, itu sudah dikatakan bersih. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bagaimana hukumnya terhadap kondisi seseorang yang masih menetes walinya setelah buang hajat atau bersuci? Masih apa? Maaf, kurang jelas. Masih menetes. Ya. Iya. Kemudian bagaimana dosa yang telah terjadi karena lalai terhadap pada buang hajat, namun lalai itu karena ketidaktahuan bagaimana cara mengampunnya yang lalu-lalu misalkan. Iya. Iya. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang salisil baul, klepnya udah longgar gitu ya, jadi udah cebok mesti keluar lagi gitu, seperti terjadi pada orang-orang tua. Maka untuk orang punya penyakit salisil baul itu, dia tidak mengerjakan, tidak bersuci untuk sholat kecuali setelah masuk waktu sholat itu. Nggak boleh sebelum masuk sholatnya. Jadi dia mesti bersuci ketika udah masuk waktu sholat, dia bersuci. Setelah bersuci, maka dia tambel. Nah, dia tutup, misal dengan tisu ya, atau orang pakai kondom ya. Mohon maaf, pakai kondom itu bisa termasuk untuk itu, untuk menambalnya ya, menambalnya gitu. Maka apa yang terjadi keluar setelah dia sholat itu tidak mengapa, dapat rukhsah. Cuma caranya salisil baul, dia mesti udah masuk waktu sholat. Jangan dia sebelum masuk dia udah wudu, udah istinja, udah wudu, kemudian dia keluar lagi, meskipun ditambal, dipakai popok misalnya, keluar lagi, tapi ada jarak dengan sholatnya, maka nggak sah. Dia mesti berurutan dengan sholatnya. Udah masuk waktu, dia istinja, dia wudu, dia langsung sholat. Maka yang keluar tetesan itu dimaafkan sebagai rukhsah. Yang kedua, tentang bagaimana dosa-dosa tentang istinja itu yang terjadi di masa lalu. Ya, maka dosa-dosa ini termasuk dosa yang dimaafkan ketika ada taubatnya. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Jadi ketika seorang itu mengaji dan dia teringat, dulu saya begitu tuh. Terus dia nyesel saya nggak belajar dulu, nggak tahu. Terus dia berjanji tidak akan mengulangi seperti itu setelah tahu, maka ya catatan dosanya dihapus, ya, gugur, ya. Dan dia tidak akan terkena siksa seperti yang dialami orang tadi, disiksa di alam kuburnya. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Insyaallah dimaafkan. Ya. Yang tamu yang ketiga, ya, yang tamu. Bolehkah kita apa tadi? Terus belum cebok keluar. Oh, berbicara. Oh iya. Untuk kondisi darurat, berbicara itu diperbolehkan. Termasuk tadi ada tamu, kita takut misalnya tamunya keburu pergi lagi, sementara kita tahu tamu itu punya sesuatu yang kita butuhkan misalnya. Kita boleh memberikan isyarat atau kata-kata, tunggu sebentar. Itu boleh gitu. Ya, kalau ada keperluannya. Jadi takallum tadi adabnya adalah tidak berbicara untuk hal-hal yang memang tidak ada keperluannya, gitu. Atau sesuatu yang bisa ditangguhkan ya nggak perlu. Kalau nggak bisa ditangguhkan seperti tamu penting tadi, maka kita boleh menangguhkan. Bahkan istinja sendiri itu, meskipun dia itu meskipun itu wajib istinja itu, tapi kan apakah faur atau tidak? Waktunya harus segera atau tidak?
maka secara normal dia fauran, kewajibannya itu mesti segera. Asal orang dia buang hajat, dia langsung cebok. Tapi kondisi-kondisi tertentu, ketika air nggak ada misalnya, maka dia perlu keluar, maka kondisi itu mewajibkan dia untuk menangguhkan istinjanya sampai ke tempat air itu berada. Jadi kalau ada sesuatu yang datang, sifatnya arid, ya datang kemudian, itu bisa menyebabkan orang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sudah agak siang ya. Mudah-mudahan, dan ini terkait hanya adab ya, adab-adab, tidak kepada perkara halal atau haram. Jadi hal-hal yang bagus dilakukan ya, sebaiknya dilakukan. Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia bisa dilanggar ya, karena kondisi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.